وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, jamaah Masjid Ar-Rahmah, sholat subuh pagi hari ini. Salam dan salam semoga tercurah dari junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, para sahabatnya, terlebih jamaah sholat subuh berjamaah pada pagi hari ini. Semoga kita mendapat berkah, rahmat dari Allah Taala dan senantiasa dibarengi sehat walafiat sehingga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kita setiap hari. Amin ya rabbal alamin. Kita buka Quran kita masing-masing. Kita sampai surat Fatir ayatnya ayat 17. Surat Fatir ayatnya 27. Kita buka bersama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil hidayati wal haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa la musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, masih diberi banyak nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu luang sehingga masih dapat kita berkumpul di pagi hari ini untuk mengkaji ayat-ayat Allah SWT. Kita akan mengkaji surat Fatir lanjutan yang lalu, yaitu ayat 27 dan 28. Nah, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan memperbarui syahadat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Rabbi ilma. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Amin. Surat Fatir ayat 27-28 saya akan baca dulu. Untuk Bapak Ibu yang membawa Quran bisa mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك.
إنما يخشى الله من عباده العلماء يخشى الله من إنما يخشى عباده الله من العلماء عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن إن الله عزيز غفور صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Ya, di surat Fatir ayat 27 akan saya baca dulu, terjemahkan dulu per katanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam, apakah tidak apakah tidak kamu melihat annallaha, bahwasanya Allah anzala, menurunkan minas sama, minat itu dari as-sama, dari langit, ma'an, air, fa, maka akhrajna, maka kami keluarkan bihi, dengan itu, yaitu dengan air tadi, samaratin, buah-buahan, muhtalifan, beraneka ragam, bermacam-macam, alwanuha, warna-warnanya, wamin, dan dari, waminal jibali, dan dari gunung-gunung, judadun, garis-garis, bidun, yang warnanya putih, wahumrun, dan yang warnanya merah, muhtalifun, beraneka ragam, alwanuha, warnanya. Wagharabibu, itu suatu yang pekat, ya. Sud, itu hitam. Jadi dan yang hitam pekat. Kemudian di 28, wa, dan minan nas, dan dari manusia, dari antara manusia, wadawabi, dan binatang melata, ya. Dawab itu jamak dari dabah. Wal an'am, dan binatang-binatang ternak, muhtalifun, beraneka ragam, alwanuhu, warnanya. Kadzalik, demikian pula. Innama, dan hanya saja, sungguhnya hanya saja, yakhsyallah, yang takut kepada Allah, min, dari ibadihi, dari hamba-hambanya, itu adalah al-ulama, adalah para ulama-ulama, orang jamak dari alim, orang-orang yang berilmu. Innallaha, sungguhnya Allah, azizun, maha perkasa, ghafur, maha pengampun. Ini terjemah perkataannya. Dan kan kalau tafsirnya dari ayat 27, di dalam ayat ini Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam tara annallaha anzala minas samaa'i ma'an. Apakah engkau tidak melihat, tidak memperhatikan bahwasanya Allah telah menurunkan dari langit air, fa akhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwanuha, yang maka kemudian dengan itu, ya, Allah keluarkan, ya, dengan air itu, dengan perantaraan air itu, Allah mengeluarkan dari bumi itu berbagai macam buah-buahan dengan berbagai macam warnanya. Wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud, dan juga dari gunung-gunung yang bergaris-garis putih, merah, yang beraneka ragam warnanya, dan juga yang hitam pekat. Di bagian pertama tadi, Allah SWT semacam bertanya, tetapi sebenarnya ini agar manusia memperhatikan, ya. Apakah kalian itu tidak melihat, ya, tidak memperhatikan bagaimana Allah menurunkan air, yang dari air itu kemudian bisa muncul beraneka ragam tumbuh-tumbuhan dengan beraneka ragam buah-buahannya, ya. Padahal airnya cuma satu, air yang sama, ya, itu bisa menyebabkan beraneka ragam tumbuh-tumbuhan yang kemudian dengan beraneka ragam buah-buahan. Bahkan dari satu pohon yang satu pun itu buah-buahnya bisa berbeda-beda.
Di situ ada betapa maha besar Allah SWT dengan ciptaan-ciptaannya. Air itu di apa istilahnya, kalau di dalam ilmu pengetahuan sekarang, dalam ilmu biologi diketahui bahwa asal kehidupan itu dari air. Tanpa ada air tidak akan ada kehidupan. Ya. Sehingga para ilmuwan itu, orang-orang barat sana, ketika mereka mencari kehidupan apakah ada di planet-planet yang lain selain bumi, itu yang mereka cari pertama kali adalah air. Kalau tidak ada air, tidak akan ada kehidupan. Itu sudah dipastikan oleh para ilmuwan. Nah, kita juga bisa melihat di bumi ini, ya. Kita bisa melihat manusia ini bisa hidup kalau kita makan, makanan kita adalah binatang-binatang, ya, ataupun tumbuh-tumbuhan. Ya. Binatang-binatang itu ada yang makan binatang lain, tapi juga nanti ujung-ujungnya makan binatang yang herbivora, ya, yang makan tumbuh-tumbuhan. Jadi binatang-binatang itu tidak akan ada kalau tidak ada binatang-binatang yang makan tumbuh-tumbuhan. Itu kalau di rantai makanan yang paling banyak bagian bawahnya. Nah, kemudian tumbuh-tumbuhan itu tidak akan bisa tumbuh di muka bumi ini kalau tidak ada air. Dan air itu datangnya itu dari atas, dari langit. Ya. Jadi air di setempat tidak akan sampai ke tempat lain kalau nggak lewat siklus hujan. Gitu ya. Kalau tidak itu maka mungkin daratan tanpa hujan misalnya. Ya air hanya akan ada di laut. Ya. Di darat tidak akan ada air. Dan tidak akan ada kehidupan di darat, yang ada hanya di laut. Ya. Bahkan dulu awal mula air itu ada di bumi ini, menurut para ilmuwan, itu bukan di laut. Awal mulanya itu di atmosfer air itu. Di atmosfer, terus kemudian karena suatu proses akhirnya air atau uap air yang ada di atmosfer akhirnya turun jadi hujan. Ya. Jadi awal mula kehidupan di bumi pun itu mulai dari hujan dulu turun ke bumi, ya, yang awalnya hanya berupa uap air di atmosfer. Ya, jadi ini semua sudah diketahui oleh para ilmuwan saat ini, ya, bagaimana dengan air yang sama itu bisa menyebabkan beraneka ragam tumbuhan muncul. Ini dalam tafsirnya juga dijelaskan mirip seperti yang ada penjelasannya dalam surat Ar-Ra'd ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwan yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul inna fi dzalika la ayatin liqaumin yaqilun. Dan di bumi itu terdapat potongan-potongan yang berdampingan. Ya, ini potongan-potongan berdampingan itu tafsirnya nanti tentang kerak bumi yang ada lempeng-lempengnya. Dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, beraneka ragam. Disirami dengan air yang sama. Jadi dengan air yang sama bisa menghasilkan bermacam-macam tadi. Ya. Kami melebihkan sebagian tanaman itu atas sebagian yang lain dalam rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda besaran Allah bagi bagi kaum yang berakal. Ya. Jadi kalau sekarang dalam ilmu biologi itu diketahui bahwa keanekaragaman makhluk hidup itu ada sebabnya. Itu sebabnya karena kromosomnya atau genetiknya, DNA-nya itu berbeda dalam sel manusia, di inti selnya atau di inti sel semua makhluk hidup itu ada DNA yang dengan variasi DNA ini, kode-kode DNA ini menyebabkan berbagai macam makhluk bisa muncul. Ya. Dirubah sedikit nanti berubah lagi nanti berubah lagi yang muncul. Ya. Jadi Allah menciptakan makhluk hidup yang beraneka ragam itu ternyata dengan keteraturan juga, dengan keteraturan yang sangat rapi. Ya. Yang para ilmuwan baru memahaminya itu abad-abad terakhir ini, abad-abad ke-20 belakangan. Sampai kita tahu bagaimana dulu COVID itu bisa dibedakan. Oh ini virus COVID, yang ini bukan virus COVID. Itu dengan mengetahui rantai
DNA ataupun rantai yang kalau yang virus RNA gitu ya. Rantainya berbeda, urutannya berbeda, ini virus yang berbeda. Kalau virusnya berbeda, ini bisa berbahaya, bisa juga tidak berbahaya bagi manusia. Ya. Jadi hanya dengan sedikit perubahan sudah menyebabkan berbagai macam keanekaragaman. Ya. Demikian juga gunung. Ya. Jadi disebutkan bahwa gunung itu di sana ada garis-garis yang warnanya putih, merah, ya, beraneka ragam juga. Nah, ini tafsir tentang gunung ini belum banyak diketahui yang dimaksud apa ya, di gunung yang beraneka ragam. Mungkin kalau kita lihat gunung, ada memang gunung yang agak kemerah-merahan, ada yang agak putih kalau banyak kapurnya. Ya. Kalau gunung itu dibelah, ya, kalau seandainya ada yang bisa ada bagiannya dibelah, memang akan kelihatan garis-garis. Setiap garis-garis itu biasanya lapis-lapisan, ya. Lapisan-lapisan tanah yang menyusun gunung itu. Kami walau tidak banyak yang penjelasan terkait dengan gunung ini. Dan juga ada gunung yang tadi Worobi Su yang hitam pekat. Tapi yang dimaksud dengan Worobi Su ini ada juga yang mengatakan bahwa ini maksudnya adalah rangkaian gunung yang panjang yang berwarna hitam. Proses terbentuknya gunung ini juga suatu hal yang bukan sederhana. Ya. Proses yang memakan waktu jutaan bahkan miliaran tahun ya, di muka bumi ini. Yang ini kalau dijelaskan bisa panjang jadi satu kuliah juga. Ya betapa Allah membuat bumi ini menjadi stabil dengan adanya gunung-gunung itu. Termasuk juga kemudian di lanjutannya masih sejalan dengan surat Fatir ayat 27 yaitu di 28-nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Dan dari manusia juga. Ya, jadi kita juga termasuk juga binatang-binatang melata serta hewan-hewan ternak itu beraneka ragam warnanya. Dalam satu keluarga pun kita bisa melihat anak-anak kita itu ya, seorang bapak ibu mungkin warna kulitnya seperti ini, anaknya bisa beraneka ragam. Ya, biasanya gabungan antara bapak dan ibunya. Semakin berbeda bapak ibunya, itu nanti anaknya juga kan beraneka ragam biasanya. Ya ini kalau sekarang yang diketahui oleh para ilmuwan karena tadi variasi DNA dari bapak dan dari ibu ini bercampur dan kemudian hasilnya itu bisa variasinya macam-macam. Sehingga kita bisa dapatkan manusia itu bermacam-macam. Ini yang disebutkan dalam ayat ini baru tentang warna kulitnya saja, ya. Belum lagi yang lainnya. Di antara manusia juga kalau kita lihat seluruh dunia warna kulit manusia bermacam-macam, bahasanya bermacam-macam, warna kulitnya bermacam-macam. Ini seperti yang dalam surat Ar-Rum ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wahtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika la ayatin lil 'alamin. Dan beraneka ragamnya bahasamu dan alwanikum dan warna kulitmu. Wa inna fi dzalika laayatin lil 'alamin. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda ayat-ayat Allah ya, lil 'alamin bagi orang-orang yang mengetahui. Jadi bagi yang paham bisa tahu kenapa kok kulit manusia ini bisa berbeda-beda warnanya. Ya. Ternyata tadi kembalinya ke DNA. Dan uniknya itu kalau ditelusur DNA ini hasil kajian para ilmuwan bahwa DNA manusia ini kalau ditelusur itu ternyata sumber awalnya, jadi DNA yang paling awal itu diperkirakan adalah manusia-manusia yang ada di daerah sekitar Afrika khususnya Afrika Utara. Ya, itu menjadi induk DNA dari semua manusia di seluruh dunia. Ini sebagai bukti bahwa manusia itu dulu awalnya ya satu, ya, berawal dari satu yang satu. Kalau seandainya manusia itu ada awalnya 2 atau 3, itu nanti DNA-nya itu variasinya akan berbeda. Bisa kelihatan dari variasi DNA seluruh manusia di dunia ini sumbernya dari satu. Ya. Satunya di daerah Afrika. Ini kalau dikaitkan dengan apa yang ada dalam Islam, katanya dulu Nabi Adam itu turunnya daerah sekitar situ ya.
sekitar Timur Tengah, Afrika Utara sana. Ya. Walau kita tidak tahu pastinya ya, tapi kalau dari ilmu pengetahuan tadi mengatakan bahwa ini awalnya dari yang satu. Ya. Termasuk juga bahasa kita, ya itu kan ternyata bahasa bisa diterjemahkan satu ke bahasa yang lain. Itu induk bahasa itu ada, dan juga dari sana, dari Afrika juga induk bahasa, semua bahasa. Jadi keanekaragaman warna ini suatu hal yang luar biasa yang menunjukkan kemahabesaran Allah dalam menciptakan makhluk-makhluknya. Ya. Manusia tidak bisa membuat keanekaragaman yang luar biasa ini. Termasuk warna ini suatu yang luar biasa. Manusia bisa melihat warna itu suatu hal yang luar biasa. Karena di antara manusia juga ada yang mungkin karena kurang sempurna ya, atau ada suatu kelainan dalam DNA-nya itu jadi buta warna, tidak bisa membedakan antara warna ini dan warna ini. Ada juga manusia yang buta warnanya sampai parah hanya bisa melihat hitam dan putih, jadi warnanya hanya seperti TV zaman dahulu ya, yaitu kelihatannya hanya hitam putih saja ya, tapi bisa ini agak gelap, coklat, terang. Nah kalau yang kita kebanyakan bisa melihat dari merah, kuning, biru, hijau, ungu dan sebagainya. Ini suatu hal yang luar biasa sebenarnya, karena warna itu proses bisa melihatnya juga tidak sekedar dari bendanya, tapi dari cahaya yang kemudian sampai ke bendanya, sampai ke mata kita. Beda frekuensi nanti akan terlihat beda warnanya. Ya. Jadi beda warna itu karena beda frekuensi cahaya yang masuk dalam mata kita. Yang menjadikan pertanyaan kemudian, kenapa kok benda-benda itu kemudian ketika memantulkan dengan frekuensi yang berbeda. Seandainya semuanya memantulkan dengan frekuensi yang sama, itu nanti semua kelihatan akan sama semua. Kalau kelihatan sama semua, kita nggak akan bisa melihat. Jadi kelihatan semuanya warnanya hijau semua, malah kita nggak bisa lihat karena nggak bisa membedakan. Dengan adanya warna, kita bisa, oh ini ada benda ini, sehingga kita bisa jalan pun bisa dengan aman. Bayangkan kalau semuanya hijau semua, itu kita malah nggak bisa jalan karena nggak bisa membedakan. Ya. Itu Allah SWT telah memberikan nikmatnya, karunia-Nya pada kita sehingga kita bisa membedakan warna dan sehingga bisa berjalan di sekitar kita. Yang terakhir di Fatir 28, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya yang takut pada Allah di antara hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu, yaitu maksudnya ulama itu orang-orang yang berilmu, orang-orang yang alim. Ya. Alim ini dengan alim ilmu agama jelas, serta berilmu tahu tentang hal-hal yang ada di balik ciptaan-ciptaan Allah SWT. Ya. Jadi pendapat para sahabat ya, dari Ikrimah dan dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa orang yang mengetahui tentang Allah yang Maha Pemurah dari kalangan hamba-hambanya ialah orang yang tidak mempersekutukannya dengan suatu pun, dan ia menghalalkan apa yang dihalalkannya dan mengharamkan apa yang diharamkannya, serta berpegang teguh kepada perintahnya dan meyakini bahwa dia pasti akan bersua dengannya dan dia akan menghisap amal perbuatannya. Kemudian ada juga yang pendapat ini dari tafsir Ibnu Abbas, sehubungan dengan makna Fatir 28 tadi, yang dimaksud dengan ulama yaitu orang-orang yang mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Jadi dengan kekuasaan Allah tadi yang bermacam-macam makhluk yang diciptakan, ini menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Dan inilah orang-orang yang dimaksud oleh Ibnu Abbas sebagai ulama tadi. Kalau dari Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa orang yang alim, bentuk single atau bentuk tunggal dari ulama ialah orang yang takut pada Rabb yang Maha Pemurah sekalipun dia tidak melihatnya, menyukai apa yang disukai Allah dan menjauhi apa yang dimurkainya. Kemudian Hasan Al-Basri kemudian membaca surat Fatir 28 tadi. Ya. Dan dari Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa orang yang alim itu bukanlah orang yang banyak hafal hadis,
ya, melainkan orang yang banyak takutnya kepada Allah SWT. Ya. Dan hanya saja yang takut pada Allah adalah ulama. Jadi itu bisa dibalik maknanya, berarti yang ulama itu adalah yang dia takut pada Allah SWT. Ya, paling takut. Ya. Kalau dia hafal hadis, banyak ilmunya, tapi kok tidak takut pada Allah, itu bukan ulama beneran. Hanya ulama terlihat sebagai ulama, hanya terlihat sebagai orang yang berilmu. Ya. Jadi ciri-ciri ulama beneran, ciri-ciri ulama itu adalah dia takut pada Allah SWT. Kalau takut pada Allah, ya mestinya dia akan mentaati perintah Allah, menjauhi larangannya, dan mengingatkan manusia agar mentaati Allah dan menjauhi larangan Allah SWT. Mengingatkan manusia untuk taat pada Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak. Terima kasih Ustaz atas memberikan pencerahan dari surat yang disampaikan tadi ini. Semoga bermanfaat bagi kita sekian. Terima kasih Ustaz, dan terima kasih kepada yang memberikan santapan pagi ini. Semoga Allah memberikan amal yang terlibat dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Mari dinikmati bersama-sama. Diakhiri. Ditutup Ya. Ya, kita tutup bersama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi